Oke. Nah, ini kita sekarang masuk ke sifat, indeks, dan propertis tanah. Nah, kalau tadi sudah belajar pendahuluan, asal-usul dari tanah dan batuan gitu ya. Sekarang kita akan coba masuk ke sifat, indeks dari propertis tanah. Nah, kalau beton kan teman-teman mungkin sudah belajar ya kemarin. Beton punya istilahnya kuat tekannya berapa, kuat lenturnya berapa, gitu kan. Kalau baja, kuat tariknya berapa, kuat putusnya berapa. Nah, material tanah juga punya nanti sifat-sifat indeksnya seperti apa. Nah, ini kita coba pelajari di pertemuan kali ini. Oke, langsung saja. Nah, ini sifat-sifat indeks yang akan kita pelajari. Ini nanti menunjukkan sifat-sifat dari si tanah itu sendiri. Itu mengindikasikan jenis dan kondisi tanah serta kekuatan atau sifat-sifat mekanis atau engineering properties dari tanahnya. Gitu ya. Ini akan kita pelajari. Jadi tanah itu nanti dibagi, ada yang berbutir kasar dan juga ada yang berbutir halus. Nah, sifat-sifat ini akan dibedakan nanti. Kalau berbutir kasar, ini biasanya sifat-sifatnya nanti ditunjukkan oleh si partikelnya itu sendiri dan derajat kepadatan relatifnya. Itu yang menjadi parameter penting. Kalau tanah berbutir halus atau fine grain, itu nanti dia ditunjukkan parameter pentingnya adalah konsistensinya dan juga plastisitas. Nah, plastisitas itu apa? Nanti kita akan pelajari. Itu yang menjadi sifat-sifat paling pengaruh untuk tanah berbutir halus. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kita akan lihat komposisi atau struktur dari geometrik tanah. Nah, sebenarnya struktur tanah adalah susunan geometrik butiran tanah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain bentuk, ukuran, komposisi mineral, dan beberapa sifat-sifat dan komposisi dari nanti yang dipengaruhi oleh si air tanah. Gitu ya. Nah, tanah selain tadi dikelompokkan berdasarkan partikel, tadi ada partikel halus dan partikel atau agregat kasar tadi ya. Juga bisa dikelompokkan berdasarkan sifatnya dia. Ini sifat tanah nanti ada yang sifatnya kohesif dan non-kohesif. Kohesif itu adalah sifat tanah yang dia punya lekatan antar partikel-partikel tanahnya. Jadi dia memang punya karakter tanah ini melekat satu dengan yang lainnya. Contohnya apa kalau di sini? Seperti tanah lempung. Nah, lempung itu kalau dalam kondisi basah dia mempunyai sifat lekatan antara butiran tanah satu dengan yang lainnya, sehingga kalau mau kita pisahkan dia cenderungnya lebih sulit. Beda dengan tanah non-kohesif. Nah, tanah non-kohesif di sini contohnya misalkan paling gampang pasir. Pasir itu kalau kita mau pisahkan antara partikel satu dan lainnya itu kan cukup mudah, karena dia tidak ada aksi kohesi antara partikel satu dengan yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh susunan partikel tanah. Di kiri ini kalau misalkan struktur tanah dalam bentuk lepas atau loose. Nah, lepas ini berarti dia tidak padat ya, atau ada celah antara partikel satu dan lainnya. Sebelah kanan ini kalau dia kondisinya cenderungnya dia lebih padat atau dense. Bisa dilihat ya, di sini ada void. Void itu lubang atau rongga lah kita sebutnya. Kalau tanah yang loose atau lepas itu cenderungnya voidnya lebih besar. Sedangkan kalau untuk tanah padat ini voidnya cenderungnya lebih kecil, sehingga dia lebih padat. Kalau kita zoom gitu ya, struktur tanah A dan B ini. Nah, kalau yang struktur cenderungnya dia lepas itu antar partikelnya itu voidnya tadi besar-besar gitu ya. Ini karena perbesaran dan hanya ilustrasi, bentuknya seragam tapi di lapangan kemungkinan ini tidak seperti ini. Nah, kalau yang dia sifatnya sangat padat, nah ini kita lihat di antara butiran ini juga nanti terisi oleh material partikel tanah, sehingga dia rongga atau voidnya menjadi sangat kecil. Nah, ini nanti rongga-rongga ini nanti di dalam tanah direpresentasikan yang namanya adalah angka Pori atau E. Gitu ya. Nah, kita lihat tadi tanah sudah ya, saya bahas kohesi dan non-kohesi. Nah, kalau kohesi tadi ada diperlukan suatu gaya untuk memisahkan butiran tanah. Kemudian kalau non-kohesif, butiran tadi sudah secara alami memang terpisah
dia tidak punya lekatan antara satu dan yang lainnya. Juga kalau berdasarkan ukuran partikel atau analisis saringannya nanti ada dibedakan berdasarkan tanah berbutir halus dan juga nanti ada tanah berbutir kasar. Oke, untuk ukuran partikel, nah ini biasanya diklasifikasikan untuk tanah ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah berangkal. Nah, kalau ini bahasa Jawa sebenarnya berangkal atau boulders. Ini ukurannya yang dia cukup besar, mungkin sebesar kepalan tangan gitu ya. Itu membentuk namanya boulders. Nanti ada spesifikasi atau klasifikasi berdasarkan ukuran partikelnya. Kalau kerikil, nah mungkin teman-teman kemarin di bahan bangunan sudah belajar agregat ya. Kerikil besarnya ya seperti kerikil itu. Pasir, nah pasir ini nanti jauh lebih kecil dan lebih halus. Ini besarannya adalah seperti besaran kalau kita pegang pasir gitu ya. Lano, nah lano ini nanti lebih kecil lagi ukurannya daripada pasir. Dan nanti yang paling terkecil atau paling lembut gitu ya, yang paling sangat kecil ukurannya adalah lempung atau clay. Nah ini yang membentuk ukuran dari partikel tanah. Nah, partikel-partikel tadi ini sebenarnya sudah distandarkan ukurannya nanti dalam rangka untuk klasifikasi tanah. Ini ada beberapa standar, misalkan dari Massachusetts Institute of Technology dia mengeluarkan, kemudian dari USDA, ini Departemen Pertaniannya Amerika memberikan juga, kemudian dari AASHTO, American Association of State Highway and Transportation Official, dia juga memberikan standar sendiri. Kemudian dari USGS, USGS ini biasanya terkenalnya dengan nama STM gitu ya. Ini juga memberikan parameter sendiri. Nah, di sini terlihat ada ukuran dalam milimeter. Ini skalanya adalah skala logaritmik. Kalau teman-teman nanti buat grain analysis atau analisa saringan, biasanya nanti pakai skala log. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini hampir mirip lah antara beberapa standar tadi. Memang ada yang berbeda, tapi secara general ini hampir mendekati. Misalkan kalau pasir, nah pasir ini ada di rentang dia sekitar 0,08 mili sampai di sekitar 4 mili yang dinamakan pasir atau sekitar 2 mili. Nah, ini dinamakan pasir. Nah, kalau clay kan yang paling lembut tadi. Nah, itu di ujung nih. Dia antara 0,001 sampai sekitar 0,002 gitu ya, milimeter. Nah, ini sangat halus, makanya dia disebutnya adalah clay di sini. Butirannya sangat halus. Nah, kalau gravel ini tadi yang kerikil, seperti kerikil ini kan batasannya di sini sampai sekitar 10 atau 100 mili, ini berarti 10 cm gitu ya. Ini disebutnya antara gravel, yaitu kerikil sampai nanti ke boulder tadi. Oke. Nah, tanah tadi sudah saya sampaikan juga, susunannya sebenarnya seperti ini untuk tanah-tanah granuler. Granuler artinya dia butiran antara satu dengan yang lainnya bisa kita amati dan terpisah gitu ya. Ini seperti ini. Kalau longgar tadi ada rongga-rongga, di antara rongga ini adalah void yang nantinya diisi air dan udara. Nah, kalau di sisi kanan ini dia padat, rongganya ada tapi minor, sangat kecil. Ada juga yang susunannya menyerupai sarang lebah seperti ini. Ini juga ada, nanti rongga-rongga ini terisi oleh udara dan air. Nah, ini ada perbandingan atau ilustrasi tanah dengan kerapatan yang sama, tapi susunannya mungkin saja bisa berbeda gitu ya. Jadi kalau diukur kerapatannya, void-nya ini volumenya sama antara kiri kanan, tapi konfigurasi atau susunan butirannya bisa saja sangat berbeda. Nah, ini nanti bisa kita ukur atau kita uji di laboratorium cara mencari kerapatan ataupun kepadatan dari si tanah ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, air juga akan berpengaruh pada kondisi tanah, terutama di kondisi lempung. Nah, air ini tidak mempengaruhi pada perilaku non-kohesif atau tanah-tanah yang antar butirannya dia memang tidak punya lekatan, seperti pasir. Nah,
Jadi misalkan contoh di sini kuat geser pasir ini nantinya akan sama baik kondisi kering dan basahnya. Tapi beda kalau nanti kita meninjau kondisi lempung. Ketika dia ada perilaku air dengan yang tidak ada air nanti akan berbeda. Nah, nanti kita lihat perilakunya perbedaannya seperti apa. Nah, kalau tanah yang non-kohesif, nah ini biasanya tanah-tanah granuler atau tanah-tanah butiran tadi, itu yang berpengaruh adalah distribusi ukuran partikelnya. Kalau lempung, nanti yang berpengaruh adalah variasi kadar airnya. Dan juga kadar air ini akan mempengaruhi dari plastisitas. Nah, nanti kita akan belajar namanya indeks plastisitas tanah. Seperti apa? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pengaruh air tadi kalau di tanah lempung. Jadi lempung ini sebenarnya partikelnya memiliki muatan ion negatif gitu ya. Untuk dia supaya netral membentuk partikel, nah nanti dia akan menyerap yang namanya ion positif yang didapatkan dari air pori. Nah, sehingga dia ketika membentuk semacam senyawa ini dia menjadi stabil. Nah, itu kenapa makanya air itu sangat berpengaruh pada kondisi atau tipe partikel tanah di selempung. Oke, sekarang masuk ke komposisi fase tanah. Nah, tadi saya sempat sajikan di sebelumnya, tanah ini fase atau komponennya ada 3. Ini yang perlu teman-teman mulai perhatikan ya di sini, karena nanti ini konsep ini harus dikuasai. Konsep ini akan dibawa dari mulai teman-teman nguji kadar air sampai nanti teman-teman nguji yang paling advance gitu ya. Karena sebenarnya untuk mengetahui indeks propertis tanah itu kita hanya membandingkan antara volume dan berat dari partikel-partikel ini. Ada partikel yang pertama, padat. Nah, ini biasanya adalah partikel solid atau tanah itu sendiri. Kemudian ada partikel air. Kemudian yang terakhir adalah partikel udara. Nah, void tadi atau rongga itu diisinya adalah oleh air dan udara ini. Nah, ini jangan sampai salah ya. Ini mulai kita gunakan istilah-istilah. Jadi kalau kita menyebutnya nanti volume total atau total volume, kita pakainya istilah VT. Kemudian kalau volume massa padat, nanti adalah VS, volume solid. Volume rongga, kita akan pakainya adalah VV, volume void. Nah, void ini terdiri dari air. Air ini di bahasa Inggrisnya kan water, jadi kita pakainya VW, volume dari water. Dan juga si void nanti terisi juga oleh udara. Nah, ini kita sebutnya VA. Karena bahasa Inggrisnya kan air udara. Nah, ini jangan sampai terbalik. Nanti VA ini dianggapnya adalah volume air karena A. Nah, ini padahal A ini adalah udara. Jadi kita harus konsisten nanti ketika menggunakan penamaan atau identitas dari perhitungan. Ini yang kadang teman-teman salah ketika menghitung nanti karena terbalik penggunaan dari identitas ini. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, fase ini kita akan lihat nanti dari 3 fase ini kalau kita cari hubungannya nanti bisa ketahuan beberapa parameter fisik tanah, indeks propertis dari si tanah. Nah, ini kita lihat saya punya partikel tanah atau volume massa suatu tanah, saya ambil gitu ya, sampel tanah. Kemudian di dalam ini kan ada solid, ini yang warna coklat, ada udara, ada rongga. Nah, rongga ini terisi oleh si udara yang warna abu-abu dan juga si air yang warnanya hijau. Nah, ini dia kalau suatu sampel massa tanah ini tentu saja dia akan mempunyai volume dan berat. Nah, untuk mempermudah kita akan ubah grafik atau diagram ini menjadi diagram yang akan gampang kita bisa pahami. Jadi butiran padat ini saya kumpulkan menjadi di sisi bawah ini, air saya kumpulkan sendiri di sisi sini, udara saya kumpulkan di sisi atas. Nah, kira-kira perbandingannya seperti ini. Ada butiran padat, air, udara. Perhatikan. Di sini kita tadi sudah belajar kalau berat adalah W. Baik ya, berat kita singkat dengan istilah W. Berat ini udara kita anggap dia tidak mempunyai berat. Asumsi di sini.
Meskipun di secara fisika udara ini kan punya berat, tapi dalam perhitungan mekanika tanah, berat udara dianggap sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Sehingga yang dimaksud dengan berat adalah dia berat dari air, WW, ditambah berat dari solid, WS. Nah, kalau volume total itu berarti adalah volume dari void atau rongga ditambah volume dari solid atau butiran padat. Di mana volume void itu ada dua tadi, volume udara atau VA ditambah volume air atau VW. Nah, parameter ini nanti akan kita cari dan bisa kita hubungkan antara volume dan berat mencari beberapa indeks propertis tanah. Rumusnya sangat banyak, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Rumus nggak usah dihafalkan, yang penting hafal konsep ini. Mana sih berat solid, mana berat air, mana berat udara, volume air, volume udara. Nah, nanti di ujian, kalau misalkan nanti close book gitu ya, teman-teman nggak usah bingung, biasanya akan saya berikan rumusnya yang digunakan. Jadi teman-teman nggak usah dihafalkan rumusnya, tapi harus dipelajari adalah konsep penggunaan rumus. Nah, kita mulai dari rumus pertama. Ini teman-teman kalau cari volume total tanah, tadi disampaikan ya, volume total tanah itu adalah V, itu adalah volume dari solid ditambah volume dari void. Sedangkan void sendiri tadi adalah volume air ditambah volume udara. Jadi volume total adalah volume solid ditambah volume air ditambah volume udara. Nah ini. Kemudian tadi saya sampaikan karena udara dianggap dalam hal ini tidak memiliki berat, maka berat dari total contoh tanah itu adalah W sama dengan berat dari si solid ditambah berat dari air. Udaranya diabaikan. Seperti itu ya. Ini dua rumus awal. Oke, sekarang masuk ke rumus berikutnya. Masih dari hubungan perbandingan volumetrik tadi yang digunakan dalam mekanika tanah. Yang selanjutnya ada angka pori. Diperhatikan nanti ya, simbolnya adalah E, kecil. Ini adalah perbandingan antara volume pori dan volume butiran padat. Nah, sebenarnya kan mudah nih ya teman-teman. Oh, angka pori berarti dia adalah perbandingan dari volume porinya, volume rongganya, dibandingkan dengan volume dari butiran padat. Nah, kalau kita masukkan ke rumus, E adalah VV, volume dari si void, rongga, dibagi volume dari si solid atau padat. Nah, ini umumnya nanti bisa dinyatakan dalam bentuk desimal biasanya. Besarannya antara 0 sampai tak terhingga. Itu yang untuk angka pori. Kemudian porositas. Bedanya apa angka pori dan porositas? Tadi kalau angka pori itu perbandingan antara volume pori dan volume butiran padat. Porositas adalah perbandingan antara volume pori dan volume total dari si tanah, sampel tanah. Kalau tadi dibandingkan butiran padatnya, ini dibandingkan sampel volume total tanahnya. Biasanya disimbolkan dengan huruf N kecil. Nah, rumusnya N sama dengan volume dari si void atau rongga dibagi volume total si sampel tanah kalikan 100%. Nah, ini biasanya dinyatakan ini adalah dalam bentuk persentase 0 sampai 100. Menginjak ke rumus berikutnya, ada yang namanya derajat kejenuhan atau S. Simbolnya S besar. Ini adalah perbandingan antara volume air dibandingkan volume pori, dinyatakan dalam persen. Dari kejenuhan ini adalah jenuh terhadap air. Nah, karena tanah kan fasenya hanya 3 tadi, udara, air, dan solid. Jadi kejenuhan ini adalah perbandingan antara volume air dan volume si voidnya. Sehingga rumusnya S sama dengan volume dari air dibagi volume rongga atau void kalikan 100%. Nah, tanah kering S-nya 0%, kalau dia terisi sangat jenuh, berarti S-nya 100%. Oke, lanjut ke rumus berikutnya. Kadar air, atau disimbolkan W kecil.
itu merupakan perbandingan antara berat air dan berat butiran padat dari volume tanah yang diselidiki. Jadi yang dimaksud kadar air itu adalah berat dari airnya, jadi W sama dengan berat dari si air dibagi berat dari si butiran padat, bukan volume total ya, tapi si butiran padatnya, kalikan 100%. Nah ini teman-teman harus mulai dimasukkan ke konsep. Kalau yang dimaksud kadar air apa, porositas apa, angka pori ini harus memang mulai untuk dimasukkan ke cara pandang atau konsep teman-teman. Oke, berikutnya ada yang namanya berat volume. Berat volume itu didefinisikan sebagai berat tanah per satuan volume. Ini biasanya dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi berat volume itu disimbolkan dengan gamma. Itu adalah perbandingan dari berat si tanah tadi, sampel tanah, per satuan volumenya dia. Atau W ini kan sama dengan kalau kita ilmu fisika ya, massa dikalikan percepatan gravitasi dibagi volume. Atau kalau M dibagi V ini adalah rho, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, kemudian berat volume ini, kalau kita hubung-hubungkan dengan rumus-rumus yang tadi kita pelajari, ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk berat butiran padat, kadar air, dan volume total. Nah ini rumus turunan kalau kita ingin mencari beberapa parameter atau parameter berat volume dari beberapa indeks properties yang sudah kita ketahui. Nah itu bisa dihubungkan dengan rumusan seperti ini. Nah nanti ini silahkan dipelajari. Ini kan sebenarnya W dibagi V sama rumusnya, tapi W ini adalah berat dari solid dibagi berat dari air dibagi V. Nah, tadi berat dari air ini juga bisa kita hitung. Nah, rumus akhirnya seperti ini. Berat dari solid dikalikan 1 ditambah kadar air dibagi dengan volumenya. Ini adalah rumus lain yang untuk menghitung berat volume tanah. Oke. Selain berat volume ada berat jenis. Ini jangan sampai salah. Tadi berat volume gamma. Kalau berat jenis atau specific gravity ini disingkat atau simbolnya biasanya GS. Ini didefinisikan sebagai berat jenis dari butiran tanah padat. Jadi rumusnya lain. Ini GS adalah berat volume dari solid butiran tanah dibandingkan dengan berat volume dari air. Lain ya teman-teman, kalau tadi perbandingan berat tanah dalam satuan volume untuk berat volume. Berat jenis adalah bandingan antara berat volume si solidnya dibagi berat volume si air. Jadi referensinya di sini adalah air. Besarannya biasanya sekitar 2,65 sampai 2,72. Nah, ini ada beberapa berat jenis tanah berdasarkan macam-macam tanahnya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, kita lanjutkan, ini juga bisa kita hubung-hubungkan antara si berat jenis tadi dengan parameter-parameter lain, misalkan kadar air gitu ya. Nah ini rumus-rumus ini nanti bisa teman-teman pelajari sendiri di mana cara penurunannya. Nah nanti kadang di lab kalau kita nguji belum tentu kita bisa dapat semua parameter tanah karena itu butuh waktu yang lama. Sehingga kadang yang kita cari adalah hal-hal yang cukup spesifik sehingga nanti hal-hal lain bisa kita turunkan dari hubungan antara parameter-parameter tadi. Nah ini rumus-rumusan ini cukup banyak. Ini silahkan teman-teman mungkin tidak akan saya jelaskan satu persatu, tapi nanti silahkan untuk dipelajari. Ini rumus bisa diturunkan juga, berat volume ini dikaitkan dengan berat jenisnya dan angka porinya plus kadar airnya. Nah ini bisa juga diturunkan dari sini. Untuk ini juga ada berat volume tanah kering, gamma D ini berat volume tanah kering ya. Ini juga bisa didapatkan dari parameter ini. Nah kalau tanah kering kan dia kadar air 0, sehingga rumusnya diturunkan menjadi seperti ini. Juga bisa diturunkan misalkan derajat kejenuhan S tadi. Itu bisa dengan rumus-rumus lain. Nah, kalau tadi kan pakai rumus ini. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan parameter lain, yaitu adalah kadar air
berat jenis dibagi dengan angka porinya. Nah, ini nanti bisa dipergunakan juga rumus ini. Nah, ini kalau tanahnya tadi kering, kalau tanahnya jenuh. Jenuh itu berarti kondisi dia terendam air secara utuh, tidak ada lagi rongga udara yang mengisi dari void. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi voidnya rongga udara hilang, sehingga hanya butiran padat dan air. Nah, ini berat volumenya biasanya adalah berat volume saturated. Saturated ini artinya dia terendam air dalam kondisi jenuh. Nah, ini bisa dihubungkan juga rumusnya dengan spesifik gravity dan juga angka pori dan lain sebagainya. Ini silahkan teman-teman nanti bisa dipelajari. Juga nanti bisa dihubungkan tadi kita nyari rho dari rumus-rumus yang ada tadi. Misalkan ini untuk nyari kerapatan rho. Nah, ini bisa perbandingan M bagi V. Nah, ini bisa kita gunakan dari hubungan antara parameter-parameter yang tadi diperoleh. Kerapatan kering. Nah, ini karena tidak ada kadar air, dia diturunkan rumusnya menjadi seperti ini. Kalau dia sangat jenuh, nah nanti dia diturunkannya menjadi seperti ini. Itu ya, teman-teman. Ini sangat banyak rumusnya. Ini masih ada hubungan yang lain. Misalkan berat volume kering, ini bisa dicari juga dengan hubungan akibat porositas. Kalau tadi dengan angka pori, ini dengan porositas. Berat isi tanah juga bisa dicari juga dengan porositas, hubungannya dengan parameter lain. Nah, ini bisa nanti digunakan. Untuk tanah jenuh air, bisa juga ini rumusnya dengan nilai porositas dan berat jenis tadi bisa dicari. Berat isi tanah juga bisa ditentukan dari sini. Nah, ini selanjutnya adalah kerapatan relatif. Apa itu relative density atau kerapatan relatif? Itu menunjukkan kerapatan dari material tanah berbutir atau granuler di lapangan. Nah, biasanya ini didefinisikan sebagai perbandingan antara angka pori tanah pada keadaan lepas dan kemudian angka pori pada keadaan dia yang paling padat gitu ya. Jadi perbandingan berarti kondisi sangat lepas dikurangi kondisi normal dibagi kondisi sangat lepas dikurangi kondisi yang sangat padat. Ini namanya kerapatan relatif. Nah, ini ada beberapa contoh soal, teman-teman. Ini nanti kita gunakan pada saat pengujian di lab. Jadi di lab nanti teman-teman menguji sampel tanah. Nah, ini diminta di sini menghitung kadar airnya seperti apa gitu ya. Ini contoh soalnya, suatu sampel tanah basah pada piringan atau cawan, nanti teman-teman bisa pakai cawan atau piringan adalah 462 gram. Setelah dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat, biasanya ini 1 kali 24 jam, sehingga dia benar-benar tanah ini kering. Harapannya void tadi yang awalnya ada air tanahnya atau air embun permukaan tanah gitu ya, hilang, hanya terisi udara. Kemudian ditimbang dengan berat sampel dan piringan 364. Nah, bila berat piringan kosong itu 39 gram, tentukan kadar air dari sampel tanah. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita identifikasi nih. Berat total, berarti dia pada saat basah tadi, ditambah cawan untuk menimbang. Atau piringan untuk menempatkan sampel. Nah, ini sekitar 462. Kemudian dimasukkan oven sampai kering, ditimbang kembali bersama piringannya, ternyata 364 gram. Nah, kita bisa lihat nih, tadi dari hubungan volumetrik fase-fase pembentuk tanah tadi ya. Kalau dia kondisi basah dikurangi kondisi kering, berarti yang menguap tadi adalah air. Nah, kita bisa hitung berat airnya adalah kondisi yang basah dikurangi setelah di oven. Jadi berat air adalah 98 gram. Berat piringan tadi diketahui 39 gram, maka berat tanah kering adalah berat yang ditimbang bersama piringan dikurangi berat piringannya menjadi 325 gram. Nah, untuk menghitung kadar air berarti kita adalah perbandingan antara berat air dibagi dengan berat tanah pada saat kering. Dikalikan 100%, ketemulah nilainya sekitar 30,2%. Nah, ini caranya ya teman-teman kalau ngitung kadar air tanah. Oke, saya lanjutkan. Ini ada contoh lagi. Ini pada keadaan tanah asli, suatu tanah
basah memiliki volume sekitar 0,009345 meter kubik. Ini satuannya adalah meter kubik. Biasanya kalau kita sampling ada yang pakai satuan lebih praktis cm kubik ya, supaya koma-komanya nggak banyak. Tapi di soal ini dalam bentuk meter kubik dan kilo. Biasanya cm kubik dan gram. Dan beratnya 18,11 kg. Setelah dikeringkan dalam oven, berat kering tanah adalah 15,667. Ini berarti berkurang nih. Ada berat air yang menguap. Apabila berat jenis tanah atau spesifik graviti tanah 2,71, tentukan kadar air, berat volume tanah basah, berat volume tanah kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhannya. Nah, ini teman-teman bisa dihitung dengan hubungan berapa parameter indeks properties tanah tadi yang saya sudah jelaskan di depan. Nah, ini kadar air ini hampir sama ya. Tadi kita ngitungnya seperti di contoh soal sebelumnya adalah perbandingan dari berat air dibagi berat si butiran tanah. Nah, ini kita hitung, ketemulah dia 15,6%. Kemudian diminta berat volume tanah. Nah, ini adalah gamma perbandingan antara si berat sampel tanah dibagi volume dari tanah. Nah, ini berarti beratnya 18 sekian, dibagi volumenya 0,009 sekian, ketemunya 1938, sekian kilogram per meter kubik. Nah, ini bisa dibuat dalam gram per sentimeter kubik. Biasanya nanti ketemunya sekitar 1,9 sekian. Kemudian berat volume kering. Nah, ini berarti yang diminta adalah yang dia ketika sudah kering. Nah, dalam hal ini berarti beratnya adalah berat kering dibagi volume total awal. Ini kita masukkan, ketemu sekitar 1676, sekian kilogram per meter kubik. Angka pori. Nah, cara ngitung angka pori tadi adalah perbandingan antara volume void dibagi volume dari butiran atau solid tanahnya. Di mana gamma air, berat volume air ini kan sudah diketahui ya. Secara normal adalah 1000 kg per meter kubik atau biasanya 1 gram per cm kubik. Nah, ini kita cari nih. Untuk ngitungnya angka pori kita butuh V void dan V solid. V void adalah volume total dikurangi dengan volume solid. Tadi volume solid kita belum dapatkan, kita hitung dulu. Nah, kita pakai rumusan yang ada di depan yang memang diketahui parameternya. Ini karena diketahui parameter spesifik gravity, ya kita pakai GS ini. WS sudah diketahui, dibagi spesifik gravity kalikan gamma air, ketemu nilai volume solidnya sekitar 0,00578 meter kubik. Kita cari volume voidnya, berarti volume total dikurangi volume butiran tanah atau solidnya, ketemu 0,003565 meter kubik. Nah, sekarang kita baru bisa hitung angka porinya. E adalah VV dibagi VS. VV tadi 0,03565 dibagi 0,00578. Ketemulah sekitar 0,62. Nah, ini cara-caranya ya teman-teman. Nanti tergantung parameter mana yang ingin dicari dan parameter mana yang tersedia. Nanti rumus-rumus yang banyak tadi bisa digunakan. Untuk porositas. Porositas kan N sama dengan E dibagi 1 plus E. Nah, ini kita masukkan, ketemulah dia sekitar 38%. Derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah S tadi perbandingan antara volume air dibagi volume dari rongganya atau voidnya. Kita yang belum punya, VV tadi sudah punya, kita yang belum punya adalah VW. Nah, kita hitung. VW atau volume dari air adalah berat dari air dibagi berat volume dari si air. Tadi rumus awal kan sebenarnya gamma W sama dengan W dibagi VW. Nah, ini kalau kita nyari VW-nya berarti seperti ini rumusnya. Ketemu 0,002444 meter kubik. Nah, bisa kita hitung derajat kejenuhan S, kita masukkan VW dan, ini salah nih. VW dibagi VV, ini harusnya VV ya, itu ketemu sekitar 68,5%. Jadi dia derajat kejenuhannya sekitar 68,5%. Nah, itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup?